dirahmati dan diampuni dosa kita. Alhamdulillah, syukurillah, wassalamualaikum ala rasulillah. Malam ini dengan kebesaran Allah kita bisa ketemu lagi. InsyaAllah pertemuan kita menjadi pertemuan yang menjadi sebab dirahmatinya kita dan diampuninya dosa kita. Allah. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoceh aja Mas ya. Jadi Mas Langgar bikin surprise. Rajab serasa Syaban. Bahasa anak sekarang dia. Gadis serasa janda. Janda serasa gadis. Baru serasa lama. Lama serasa baru. Mas Langgar bikin surprise juga. Rajab serasa Syaban. Ya. Masalahnya apa? Masih Rajab udah ditutup. Biasanya penutupan kan Rajab serasa Syaban. Jangan kaget ya. Karena itu karena penutupan ya banyak. Ya udah berbisik tadi Abi cukup doa. Mohon maaf, mohon doanya, makan bubar habis. Setuju? Itu pasti orang banyak. Ya, insyaallah saya isi berkaitan dengan Ramadan. Jangan kaget nih. Rajab kok ngomongin Ramadan? Kan tadi saya bilang Rajab serasa Syaban. Kan baru nemu sih selama saya ngaji udah puluhan tahun baru ini. Rajab penuh Syaban. Tapi nggak apa-apa, alasannya bagus. Jadi di bulan Syaban besok nggak ada malam minggu. Kata beliau kata malam minggunya nggak ada malam minggu, cuma satu-satunya. Jadi cuma satu-satunya malam minggu katanya di bulan Syaban. Bilang yang tiga kemana itu malam minggu? Dia punya niat mulia. Kalau bahasa daerah beliau kepingin nyekar. Nyekar itu kan kalau nggak ngerti kan kayak kejawen. Isinya ya ziarah. Ya, ziarah itu disunnahkan. Ya, tapi memang jujur sih kalau kita ngomong pahala, gedean pahala ngaji sama ziarah. Tapi jangan kegeran sama mbak lah, nggak enak. Ayo saya main tebak-tebak. Gedean ziarah apa gedean ngaji? Kenapa sebab? Kalau di ziarah nggak ada ngaji, kalau di ngaji. Tapi ini bukan ngebatalin. Lanjut aja. Kalau perlu ajar saya kita ngaji di kuburan sebenarnya. Oke, alhamdulillah alladzi atala lana al-a'mar hatta balagna syahrallahi Rajab. Dalam saya artiin aja lah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Yang saya berdoa mudah-mudahan kita ngaji alhamdulillah itu tuntas ya. Sering saya ngomong di majlis-majlis, dari kecil kita belajar alhamdulillah tapi jarang kepake. Buktinya bangun tidur nggak alhamdulillah, cukup ngewakilin yang di masjid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Emang kita baca? Cuma ngedengerin doang. Giliran mau ke surga ntar lu pada dengerin doang di luar aja. Yang masuk mah yang ngurusin masjid kan nggak enak begitu. Mending kalau seandainya seorang awam masuk neraka ya rada pantas lah. Nah kalau kiai kan nggak pantas, kiai ustadz ganteng-ganteng masuk neraka itu. RT masuk neraka, ya jelek banget. Apalagi nih lah, apalagi presiden masuk neraka, ya udah nggak pantas lah. Makanya Allahumma ajirni. Jadi kalau saya ngomong alhamdulillah, bulan-bulan alhamdulillah yang saya baca, alhamdulillah habis ibadah kita nggak pakai. Kalau kita habis ibadah kata Nabi, alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa bi'ni'matihi tatimmus sholihat. Kita pakai habis sholat. Enggak. Kadang-kadang lu diusap. Enggak taunya bukan ingat Allah malah nyari jerawat. Kan bukan habis sholat itu baru sambil ngaca. Kodurnya kalau seandainya kita habis sholat, alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa bi'ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma adhhib anil hamma wal hazana wal ghamma wal marad wal waja' wal ham gitu ya. Itu ada doanya itu, ngusap.
Ya kalau musafnya insya Allah saya lihat semuanya musaf, cuman doanya macam-macam. Allahumma azhib anil hamma wal hazana wal gham itu. Ya Allah azhib, hilangkan anni dari kehidupan saya alham. Alham itu apa ham? Bingung. Hamun. Galau, jangan. Saya galau juga nih galau. Kadang kita tahu galau ya. Alham wal hazan, hazan sedih. Balgam dan bingung. Itu minta sama Allah pas kita apa ngusap muka itu. Ayo kira-kira dibaca apa enggak? Enggak dibaca, makanya hidup bingung mulu, ke sana bingung, ke sini gunung, tengah-tengah kayak joketan. Hilangin dengan cara azhib anil hamma wal hazana wal gham. Hilangkan dari kehidupan saya ya Allah yang namanya galau, yang namanya sedih, yang namanya bingung. Mudah-mudahan kalau tiap waktu itu ada kabul sama Allah. Sehingga gara-gara kita salat, kehidupan kita semakin cerah. Alhamdulillahnya jangan lupa. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Saya salat karena Allah. Dan saya sholat bisanya karena dibantu oleh Allah. Sementara saya persembahkan ini sholat untuk itu sholati nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil. Nah, kebanyakan kan orang cuma separuh, sholatku untuk Allah, kemudian ibadahku untuk Allah. Sebelum ngomong sholatku untuk Allah, aku bisa sholat karena Allah. Iya. Antal ambil lupa padahal penutupan. Ini gara-gara Rajab serasa sabar. Terus ya, salatku bisa aku laksanakan karena aku dibantu oleh Allah. Itu harus. Kadang-kadang kita hilang itu. Yang ada justru yang kedua, salatku yang aku lakukan karena Allah. Kata Allah sebelum lu ngomong begitu, lu ngomong dulu dalam hati bahwa lu bisa salat karena dibantu oleh gua Allah. Kan jelas ya? Ini kadang-kadang kan yang terakhir bukan begitu. Salatku untuk Allah, ibadahku untuk Allah. Adanya lu bisa salat karena lu dibantu oleh Allah. Adanya lu bisa ibadah karena lu punya dapat pertolongan dari Allah. Semua karena Allah. Dan aku sholat karena kekuatan dari Allah. Saya peruntukkan juga untuk serba Allah. Cakep tuh ya. Taruh dalam kehidupan kita, insya Allah ini keberkahan akan dilipat, akan didouble triple oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya begitu selesai, alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya, yang dengan keagungannya tatimmu maka menjadi sempurna as-shalihat, hal-hal yang terpuji di sisi Allah. Ya. Salat kan terpuji. Siapa yang kamu terpuji? Semua mau terpuji, tapi kan kadang-kadang orang terpujinya mau, salatnya kagak. Nah alhamdulillah kita bisa sholat karena kita dibantu oleh Allah. Udah sering banget la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu camkan dalam hati ya. Sekecil apapun itu ibadah, yakini bahwa itu pertolongan Allah. Adanya kita bisa tersenyum ketemu, ini pertolongan Allah. Ya kan habis sehat aja, sehat saya dari mana? Dari Allah. Ya saya juga kebetulan sehat itu dari mana, kan semua kembali ke Allah. Itu saya kepengen, nggak usah diucapin itu, nggak usah, cukup ditanamkan dalam hati. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam paling kesel sama umatnya kalau orang tidak menghargai Allah. Sampai-sampai dibakar sama Nabi gara-gara membela Allah. Kesel banget gua ngelihat Allah yang begitu agung, yang begitu berarti, kok kagak disembah sama si Namrud nih, kan kurang ajar sampai ke situ. Kita kan kadang-kadang belum pernah jengkel gara-gara Allah dilawan, kan belum pernah. Ayo, siapa yang pernah kesel gara-gara Allah dilawan? Jarang para hadirin. Jangan-jangan ke tetangga, jangan-jangan ke orang lain. Anak bini kagak sholat, kita nggak pernah marah. Padahal itu anak kita kalau nggak sholat ngelawan Allah nggak? Debogen. Tuh, kasar ini. Yang kudu kasar ini, kudu gigilan kasar, kudu keras. Nggak keras, gua nggak punya anak.
Iya nggak keras, kudu keras. Dan saya mesti angkat muka ngelihat saya. Ya kudu keras dong. Alasannya apa? Lu anak gua, kenapa lu ngelawan Tuhan gua, kan begitu kudu. Belum pernah ada orang nyimpen golok disiapin untuk ngebacok anak kalau nggak sholat. Kecuali saya, walaupun ngebohong. Ya nggak pernah saya ngebacok orang, apalagi anak. Kalau ada anak sholat, saya takutin Ustaz. No, golok abi ada 7, belum pernah ngebacok orang. Itu khusus buat orang yang kagak sholat. Ngeri. Coba kalau kita begitu bisa dibalikin mana? Sebelum bapak ngebacok saya, bapak dulu saya balik. Lo kok bisa begitu? Bapak dua kali sholat. Iya dong Pak, harus begitu. Yardabillah wa yardali ridha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yardabu lillah wa yardali ridha. Nabi itu marahnya karena Allah dan redha serta merestui seseorang karena Allah. Itu yang cakep. Ini munutannya dibaca doang sih, kadang-kadang dibaca juga enggak tuntas. Baru ya Rabbi Sholala Muhammad udah kemalaman. Ngajinya sebulan sekali. Ditutup lagi lah. Bodoh amat lah, bukan urusan juga. Hadirin yang dibahagiakan Allah. Jadi kata Al-Imam Abdullah bin Husain, lu kudu marah karena Allah itu Tuhan kita. Nah kita jangan-jangan berbicara soal Tuhan. Kita punya bapak, dilunjak sama orang, kira-kira marah? Enggak marah nggak kita sama yang kurang ajar mana bapak kita? Ya marah lah, padahal bapak kita doang itu. Bapak kita doang nggak ngasih rezeki, nggak bikin kita, cuma sekedar nyari enak. Akhirnya keluar kita sebagai anak resiko itu. Tapi kalau ada yang ngeledek, kita marah. Malah kadang-kadang marahnya juga sambil ngejelekin bapak. Bapak kita dikurang ajarin sama orang, kita kan ngamuk. Lu jangan begitu lu. Kelihatannya ngebela, padahal ngejelekin. Jelek-jelek juga bapak gua. Kenapa ini kudu bilang jelek-jelek? Nggak usah ngomong juga orang tahu bapak lu jelek. Ada nggak kan ngomong begitu? Iya bukan pasaran udah tuh. Pak ngomong apa salahnya? Itu walaupun bagaimana bapak gua, jangan jelek-jelek juga bapak gua. Aku tambah musuh ketawa itu, lu sadar bapak lu jelek kan gak enak. Mak kita ada yang lunjak kita marah, jelek-jelek juga malu. Guru kita ada yang lunjak, awas ngomong jelek-jelek. Udang begini ini pokok mahal gitu. Walaupun nggak beli. Ya udah aja penutupan ada lah. Iya kadang-kadang saya suka prihatin lu ngebela gue, ngejelekin juga gue ya. Murid saya ada yang lunjak. Jangan macam-macam itu jelek-jelek juga guru gua. Waduh kalau saya kedengeran saya sambil. Lu mau jelek dari sebelah mana gua? Ya, walaupun gua juga ada bekas. Kenapa bapak dilunjak marah, emak dilunjak marah, kemudian guru dikurang ajarin marah? Kenapa Allah Tuhan kita dikurang ajarin kagak marah? Kelihatan melototnya melotot ngerti nih. Biasanya melotot kagak ngerti nih. Ya marah dong, lu kan diri gua, sementara Allah Tuhan gua. Lu kalau kagak sholat berarti nyakitin gua punya Tuhan. Sholat lu, marah di situ. Ngelihat anak kagak sholat, lu kan anak gua, sementara Allah itu Tuhan gua. Maka sebagai anak lu jangan ngelunjak sama Tuhan gua, sebab yang nyiptain lu bukan gua. Cakep. Tapi belum pernah denger itu di YouTube yang begitu. Saya kepengen kompak kita insya Allah. Kalau udah begitu terjunjung tinggi Allah, i'la kalimatullah, menjunjung tinggi kalimat Allah. Kalau Allah sudah kita junjung tinggi, yakin akan sama-sama diangkat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Alhamdulillah alladzi. Ini akibat Rajab berasa Syaban ya, kaku ngomongnya ya. Ya udah itulah. Ya itu tadi ya. Habis salat kembaliin ke Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Balik itu mah habis tidur. Kalau
sisi ibadah alhamdulillah. Habis ngaji Quran nih. Kan bulan puasa mah nggak ada kerjaan. Ya ada keterangan sih naumus shaim ibadah. Sumtuhu tasbih ya. Kemudian wa amaluhu mudha'af. Ada hadisnya bahwa orang kalau pengen tidur dapat pahala ya tungguin lah kira-kira sebulan lagi. Tungguin sebulan lagi insya Allah bakal ketemu bulan yang jangan-jangan ngaji Quran walaupun tidur dianggap ibadah tapi tidurnya gara-gara kecapean puasa. Jangan sengaja-sengaja. Lu ngapain repot-repot? Udah tidur aja ntar bangun 5:30. Nah, kata kiai juga tidurnya orang. Ini pikiran sablon itu jangan dipakai para hadirin. Saya kepengen sebelum kita menerima azab, menerima laknat, yuk sama-sama kita sadar bahwa segala sesuatunya ada mainan, ada apa? Ada permainan yang sudah diatur oleh Allah melalui kekasihnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Udah berapa kali saya ngomong Imam Syafi'i yang kita sama-sama ngaku sebagai pengikut beliau. Ini semua kayaknya nggak ada Wahabi nih. Nggak ada Maliki, nggak ada Hanafi di sini kan, rata-rata Syafi'i. Tapi saya kan kadang-kadang bingung, aku Syafi'i jangan-jangan kerjaannya namanya belum kena. Imammu siapa Syafi'i? Sama mana? Noro bongkal. Rusak. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apalin itu kemarin tadi saya ngomong. Di dunia ini kita seolah-olah tidur, bangunnya ntar pas kita meninggal. Kadang-kadang kita menyangka saat hidup itu tidak berarti, padahal setelah mati itu sangat berarti. Contohnya ngapalin nama para orang soleh. Alangkah indahnya kalau di hati kita ada nama-nama orang soleh. Itu kata seorang alimnya, Alamatud Dunya, Imam Abdullah Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Betapa indahnya kalau Anda punya hati, di dalam hati Anda penuh dengan nama-nama para wali cakep. Tapi kata Habib Abdurrahman kemarin, ada yang lebih indah lagi. Bukan hanya nama wali yang ada di hati Anda, tapi Anda ada di hati para wali. Itu lebih cakep. Murid ingat guru cakep. Lebih indah lagi kalau guru selalu ingat. Jelas ya. Usahain. Bagaimana caranya kita punya orang tua ingat kita. Nah kalau kita ingat orang tua ya wajar. Tapi kalau orang tua ingat kita terus, subhanallah, ini merupakan jalan turunnya rahmat dari Allah. Kemarin saya sampai nangis, ya Allah, itu guru antum katanya yang dioceh di mulutnya, amenuddin. Saya cemburu. Kata mantu guru saya, kenapa cemburu? Betapa indahnya kalau seseorang ada dia dalam hati para aulia, orang-orang soleh. Caranya bagaimana? Ya jangan hanya halau. Halo abe, mana mau ingat halau? Ya udah halau lah. Abang saya ngomongnya. Ya kalau pengen diingat ya lebih dari halau. Ini ngaji udah 2 tahun ke rumahnya cebelah gila. Orang sono jauh di sini mampir rata-rata kan gitu. Ini bukan ngamal ini mah. Lagi ngambek. Tapi saya pernah jujur bukan pribadi ya. Saya betapa indahnya kalau bapak-bapak sekarang diingat sama orang-orang soleh. Orang soleh itu para hadirin nggak doanya nggak ketara. Kadang-kadang lebih banyak mereka sirran daripada jahran. Ya kalau saya umpama saya nih, bukan umpama lah, mudah-mudahan bener. Saya diingat sama guru saya, yakin setiap waktu ya Allah, ya Allah, pasti itu. Sebab saya kecil-kecilan udah jadi guru. Itu ada orang-orang tertentu yang ada dalam hati saya. Ya udah itu aja lah. Ini bukan pribadi, bukan. Alhamdulillah ya bapak-bapak masing-masing punya guru. Diusahakan itu guru kita ingat kita, jangan kita yang guru ingat. Dua-duanya ada yang ingat. Gurunya kagak pernah ingat. Muridnya apalagi bekas. Dulu gua 5 tahun yang lalu ngaji, sekarang udah kagak lah. Mending kalau ngeluh sekalian. Kalau perlu tuh guru suruh mati duluan lah. Atau lu aja dulu.
kembali kepada Allah ya. Semuanya harus kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam sampai dinaikin ke malakutus sama gara-gara beliau ngamuk ya. Ngamuk, aku tidak akan pernah senang kalau Allah dikurang ajari, kalau Allah tidak disembah, kalau Allah tidak banyak yang mengikuti aturannya. Sampai diangkat ke langit, subhanallah, sampai di langit malaikat pada ibadah. Baru Nabi Ibrahim bisa ketawa, ya Allah, nggak taunya makhluk kotor di sini banyak banget yang pada ibadah. Allah cuman sinam mulut doang anak-anak buahnya. Saking kesannya apa coba? Itu patung-patung berhala-berhala yang begitu, apa sih kalau religi tadi disebutnya, yang begitu dikeramatkan, apalagi bahasa sekarang, yang begitu saklar, yang begitu saklar ya. Saklar apa saklar. Kalau saklar itu ya saklar. Ah, ini banyak lah. Oh bener ini ikut gua juga. Sakral ya. Sakral. Yang begitu sakral sama Nabi Ibrahim kan dihancurin. Seorang diri. Sampai siapa yang berani ditekan Tuhan kita? Yuqaluna Ibrahim. Seorang pemuda yang namanya Ibrahim dipanggil Nabi Ibrahim sama Nabi. Bener lu ngacak-ngacak Tuhan kita orang? Enggak. Siapa yang berani? Ini buktinya. Itu kan ada yang tersisa patung yang paling gede. Disisain dengan Ibrahim. Yang kecil-kecil dihancurin, diacak-acak, diberatakin. Disisain patung yang paling gede. Kata Nabi Ibrahim, begini kalau lu memang benar itu sebagai Tuhan lu, jangan nanya gua dong, tanya Tuhan lu yang paling gede kan masih ada. Namrud bingung, bagaimana gua ngomong ngarang patung? Ya kalau tahu patung kenapa lu sembah bego? Tuh. Di samping otot, otak. Berapa ribu gara-gara kejadian ini langsung asyhadu alla ilaha illallah wa anna Ibrahim Nabiullah, langsung jadi Islam, ikut kepada Ibrahim alaihissalam karena kan diakali. Ya, jadi semuanya harus kembali kepada tauhid, kebesaran Allah, pengesaan Allah, sehingga ada salat juga alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang aslinya. Ada lagi riwayat lain dalam kitab lain, alhamdulillahilladzi bi izzatihi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masuk saja ngomong alhamdulillahilladzi, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah juga cuma dalam doa-doa. Pas ke doa aja Ustaz, alhamdulillah alhamdulillah yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nabi mama ke alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu pagi 3 kali, sore 3 kali. Lah ini cuma pas ke doa doang, mending kalau ada yang menang riuh. Kalau kagak enggak hamdu. Mau ngapain gua hamdu ada beseknya? Ya Allah, masya Allah, ada ngedoa aja pakai wani piro. Nabi itu ya setiap, maksudnya tahu kan? Kalau di majelis, yuk ini doa Nabi setiap pagi dibaca, paling sedikit 3 kali, sore 3 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Itu bukan hanya doa Ustaz, bukan hanya dalam doa, di wirid. Termasuk tadi alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mau kadang-kadang membatasi diri sih susah ya. Oleh karena itu para hadirin dalam hal ini saya pesan kepada bapak-bapak semua, alhamdulillah malam ini kita sama-sama ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah telah memanjangkan umur kita sampai bulan Rajab. Tadi saya sulap pakai bahasa Inggris, bahasa Arabnya. Alhamdulillahilladzi atala lanal a'mar. Jangan cari di kitab, nggak ada itu. Ada. Segala puji bagi Allah alladzi yang atala, telah memanjangkan Allah lana bagi kita al-a'mar, akan umur hatta balagna, sehingga sampai kita syahrullah, ke bulan Allah yang
Lihat dulu ya. Tadi saya kaget begitu masuk ke sini. Lailatul Qadri khairum min. Waduh, udah malam Lailatul Qadar. Padahal puasanya belum. Katanya diulang. Emang sengaja Mas disetel? Iya, biar katanya walaupun belum udah puasa, sampan rasa puasa. Bagus dah udah. Jujur terusan baca itu kan tadi. Ngebohong saya. Ya bukan Lailatul Qadar malah habis. Salamun. Makanya tadi saya ngomong sama Mas Lanjar, udah salamun Mas. Kalau udah salamun selamat udah, berarti saya tinggal ngedoa, bubar, makan habis salamun. Ya hatta betul baca. Hadirin yang dibahagiakan Allah, yang saya ingetin lagi nih. Nih, saya lucu, saya tadi nih, lihat nih. Banyak orang yang kagak ngandel. Ustaz masih ngeliat ya? Baca doa saat buka. Di sini dikatakan wa du'aun ba'dahu ay ba'dal iftar. Waduh, udah. Dia mau bukan serasa Syaban lagi Mas. Serasa puasa. Saya ngarep-ngarep terus terang aja. Kapan ini orang-orang pondok jalan ngadain pengajian bulan puasa? Belum laksana. Tahu kata Mas Lanjar jamaahnya nggak datang. Mana jamaah Mas Lanjarnya kagak ngadain ini dari mana? Saya diam Mas, ngadain Mas. Wah, botolnya kencing rawut ada yang datang nanya sama jamaah. Kalian nggak siap-siap sih, cuman Pak Mas Lanjar belum pernah ngadain. Ini yang benar yang mana ini? Apa guanya kali males kemari? Ustaz Mursyid ngeliat ya? Masa nggak? Dan dikit-dikit saja. Waduh, aku nggak ada berarti nggak maksud. Biar nggak penasaran. Waduh, akun saya garis. Waduh, akun tak tahu. Udah cukup gitu aja. Kalau tak tahu, jelas ya. Kalau sebelumnya, emang nikahnya kapan? Ba'da zuhur. Berarti jam 1 habis sebelum bukan qabla subuh, berarti waya janari itu 4:30. Di sini wadu'aun ba'dahu, orang yang puasa sunnah takjil, jangan takjil. Ini kan penyakitnya belajar sama artis. Artis diguruin, ya Allah, pakai kudungannya cuma Ramadan doang. Lebaran paha udah kemana-mana lagi. Kan lebih penyakit dari corona. Corona mah bisa di lockdown ya. Tapi kalau gila-gila paha bisa di lockdown. Tetapi, wah, iya bukan kolornya. Tuh Ustaz Mursyid ya, jadi saksi ya. Waduh, akun ba'dahu, yang namanya Allahumma lakasam itu dibacanya habis buka. Ya, masih nggak percaya juga, sami. Bi, dari sonanya begitu, kesonanya lu kapan? Orang kesonanya duluan gua. Masa Ustaz tinggal dia sih ba'dahu. Saya mau sharing terus terang aja biar disebarin ke masyarakat. Nah, waduh maun ba'dahu waplahu. Kurang bagaimana orang tua saya kerjain, mohon maaf. Iya setelah Pak Iftar. Ini mengaji kagak sama kiai ngelawan. Mau kiai lain sama kita. Ya iyalah. Gua mengadil sama kagak. Enter kita demikian wadu'aun ba'dahu, sunnah mendahulukan takjil, mendahulukan futur, qabla sholat, jangan sholat santri, qabla sholat, sebelum sholat.
Kadang-kadang mentang-mentang Allahu Akbar. Udah buka belum? Gampang. Padahal artinya mah sakit gua. Sakit. Kalau nggak azan gua kagak dibayar. Iya. Dasar muadzin bayaran. Aduh, gimana kan kalau saya baca ya? Sementara ini kan penutupan, nggak boleh lama-lama. Lanjut. Saya ngelamun ini beneran kan Mas Lanjar. Kira-kira 30 hari lagi Ramadannya. 39. Ya Allah 40. Ya Rabbi Allah maafin Mas Lanjar sekeluarga. Hadirin yang dibahagiakan Allah. Udah jadi saksi ya. Ustaz Anmul lihat. Ustaz Anmul mau lihat. Kalau penasaran juga lu gak percaya sama gua. Saya ngaji udah lama Ramadan ya Allah. Ya Rabb. Ini bang, saya terus terang Pak bukan rekayasa Ustaz. Ada orang saya bilang itu habis loh. Orang abah saya katanya sebelum buka baca itu. Ya terserah lu dah. Ini sekarang bukannya saya unjukin langsung ke sini kan belum puasa ini belum, tapi saya duluin. Puasanya nggak tahu deh, wallahu alam. Yang mudah-mudahan sih banyak umur Pak. Tapi yang namanya umur kan datang kapan saja dan di mana saja. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kalau sudah tiada itu baru terasa. Bisa dikendangin tawa. Ya Rabb, ya Allah. Makanya karena ini banyak kejadian orang yang nggak percaya, nggak percaya sama saya pribadi atau nggak percaya sama apa yang terjadi dalam kitab. Makanya saya bawa, wah dengerin. Masa nggak? Ini Uci juga perlu ngerti. Tuh lihat Pak Dahu ada nggak? Bawa kemana sebentar ke Cirebon? Pakai. Ayo. Nggak usah. Mana tadi yang saya cari? Mana? Wadu'aun ba'dahu. Dia terbalik lagi Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Allahu Akbar. Mana ada kopi lagi? Udah deh kata dah yang. Kalau Ramadan kopi saya Allahu Akbar. Saya kenapa dengan kopi sedikit? Kata seorang ustaz, tukang obatin ya, sohor dia. Abi sakit apapun tolong Abi jangan berhenti ngopi. Sebab itu kopi syurbus sholihin, minumannya orang-orang saleh. Makanya sekarang walaupun saya lambung, ngopi mah jalan terus. Mana mamanya Grace denger nggak? Ngopi mah jalan terus. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi usar kormanya belum. Ini kan kalau Ramadan. Kormanya 3 BD. Habis korma, karena nggak ada kormanya, udah anggap aja udah makan korma. Minum lagi, takut pada nyelip. Baru kita setel. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa usbital ajru insyaallah. Berapa? Tambah sesak nafas gue. Dan terus tadi kalau mau YouTube kitab. Ya lihat aja kitabnya Irsyadul Ibad. Ada di rumah? Ada. Kitab ada. Bukan ada rumah. Halaman. Tulis halamannya 48. Ya, Ustaz masukin di YouTube itu ya. Ada gitu. Halaman 48 ya. Saya baca nih. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmatuka rajautu wa
وإليك تبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Jadi antaranya ini banyak sih kita terakhir ya. Niatnya yang afdal nih. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Lain lagi kitabnya. Itu kitabnya sangat luas. Riyadul Badi'ah. Makanya jangan satu kitabnya, hatamin dan tanggung. Oke, ayo selesai kita ngaji. Serius ngaji. Insyaallah kata orang Menes kalau udah pinter ngaji, ya Allah gampang ya, Jo. Ustaz ngerti ya, Jo? Masak nasi. Kalau udah pinter ngaji, insyaallah pinter ngejo. Lamun ngejo nagis ngeunaheun, insyaallah ngajegan ngaji ngeunaheun. Aduh ngaji ngejo ngaji. Ngaji wae tengah jegang-jegang parah. Ngerti Ustaz kudu sadaan serius. Sadaan pas kedenger ngajegang serius tuh dibawa ke Lampung pas mandi. Oke, hadirin. Apa tadi niatnya ya? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Tanpa saya nanya, ada seorang ya enggak saya sembunyiin kebagusan. Jayus. Tahu Jayus? Abi katanya kalau niat pakai niat Abi perasaan itu puasa kagak berasa ini katanya, jadi kelihatan ringan. Tapi kalau nggak pakai imanan mati zakat, itu kata dia, itu bukan kita. Kama qalahu Jayus rahimahullah. Masih ada orang dah, ente tanya dah, kalau niat pakai niat Abi katanya perasaan puasa jadi ringan. Ya insya Allah lah, kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa akan menolaknya? Ya oke. Ba'dahu sekali lagi ba'dahu setelah buka. Ya. Ini saya kasih apa namanya? Makna. Allahumma lakasumtu ya Allah, buat bagi engkau saya melaksanakan puasa. Wa bika amantu, dan dengan engkau saya wa ala rizqika aftartu, dan dengan atas rizkimu saya telah berbuka. Kalimatnya telah. Nah kalau belum kata malaikat, lu kan masih bau mulu. Makan dulu baru aftartu, kan begitu. Tapi kenapa sih ada yang kagak percaya? Waktu itu saya nggak bawa kitab, masa kita guru saya engkek terus? Kan nggak mungkin. Sekarang ngelihat kan, masih nggak percaya juga Ustaz, gue sobek nih kita. Biar kewalatnya jangan gua ke Ustaz yang nggak percaya. Ini ilmu, sebenarnya semata-mata saya ingin mengabadikan apa yang pernah dibawa oleh junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Udah, setengah 10 kan udah lewat. Orang Rajab berasa Syaban, mau bilang apa Anda? Ya, oke. Satu lagi aja, mau tambah ya. Boleh saya tambah satu? Boleh, Kiai. Serius? Mau tambah? Banyak mau nambah? Ayo. Mana sih tadi udah saya tandain, pengen saya sampaikan. Empat 48, nah salah ini. 48 tadinya kemarin. Ini gara-gara tadi nih. Gara-gara Rajab berasa syak. Nah ini. Udah saya baca sendiri aja ya. Percaya? Enggak pengalaman saya. Ada yang nggak percaya? Saya bilang nggak ada, dari sholat subuh itu turun temurun kata yang namanya Allah Marakasum tuh habis. Ya, tuh.
Siapa yang baca setelah buka? Coba ngaku. Nggak ada yang ngaku. Nah iya, makanya wajar ditambahin. Tambahin keterangan. Oke, ini cerita ya. Fi Musnad al-Imam Ahmad. Nih, lihat. Dalam kitab Musnad yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Kitabnya saya belum punya, baru pesan. Doain mudah-mudahan nggak ada kesulitan biar itu kitab sampai ke tangan saya, dan yang ngasihnya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada keterangan dalam Musnad Imam Ahmad. Walaupun pengen tahu kitabnya juga ya susah ya kalau punya penyakit Gatot Kaca. Melotot tapi nggak bisa baca. Orang kampung baca koran tuh Bali. Lu di Jakarta kunaon euy nararongeng. Tina huluna aya di hana. Balikeun koranna gitu. Di Jakarta ada orang pada nyungsep lihat aja palanya pada di bawah. Atuh terbalik wajah orang teh bengong. Masuk ke gedung ada AC-nya, dia bilang siapa yang nyerap gua? Anak saya bahasa Indonesia. Dihipnotis. Masuk ke gedung dingin kan? Wah, siapa nih kurang aja? Kayaknya gua mau dihipnotis. Bah, bukan hipnotis ya AC. Anak mana itu si AC? Dasar bego. Tapi ini cerita panjang. Udah cuma bulan puasa ada. Yang jelas ibu serta bapak, karena ini judulnya penutupan, ya terus terang saya mau mengucapkan terima kasih. Itu aja. Jazakumullah khairan katsira. Setiap bulan saya datang kemari, ternyata saya nggak pernah sepi dari jamaah. Yang pada akhirnya saya ala kadar walaupun sedikit ilmu bisa menyalurkan. Mudah-mudahan itu jadi kebaikan kita semua. Terima kasih Pak. Dan yang keduanya, masalahnya kan kawan-kawan nggak tahu saya sumbernya. Yang jelas kalau saya habiskan di sini, insya Allah celengan saya itu sepenuhnya beli saya 4 hari nggak diganggu sama mamanya. 4 hari doang. 4 hari. Serius. Jadi saya punya simpenan buat jajan rumahnya anak-anak sama anak-anak gitu kalian. Kalau pulang dari sini 4 hari utuh. Kesannya adik urusan gua. Insya Allah Mas Lanjar, kebaikan Mas Lanjar akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Dan kemudian harapan saya yang berikutnya, mudah-mudahan perpisahan ini bukan perpisahan yang terakhir. Jadi bukan malam ini malam terakhir bagi kita, bukan. Hadirin, kalau lagu-lagu lama kan nggak usah beli kaset ya. Ke belakang rumah aja ada yang nyetel dangdut gede banget tuh, ya. Hiburan gratis. Biasanya nggak pakai minyak wangi sampai ke hafal saya. Nggak tahu, yang jelas ngedenger dangdutan. Tapi sekarang almarhum aku jalan, diampuni dosanya Allah SWT ya. Makanya murid-murid saya kagum. Tapi kita nggak pernah ngedengerin dangdut, dalam hati nggak pernah ngedengerin apa, orang bisa bakar rabah kuping gua ke sono. Malam ini ya merupakan malam perpisahan, tapi insya Allah bukan terakhir. Amin. Insya Allah kita bulan Ramadan bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Siangnya kita insya Allah bisa berpuasa dengan baik. Malamnya ya Allah berikan kami kekuatan untuk bisa bertarawih paling tidak. Syukur dengan tahajudnya yang pada akhirnya tibanya bulan suci
satu Syawal minal aidina wal faizin. Artinya apa? Kembali suci seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, wal faizin, dan beruntung adanya kembali kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita pikirin kalau sudah diiringi dengan kalimat la ilaha illallah, ya? Sudah la ilaha illallah, ingat ibu-ibu, tiada lagi gunanya harta. Allah, sedih itu. Kawan karib, sanak saudara, tadinya kita dikasih rempuk dengan spray yang begitu indah, saat nggak ada nyawa dipindah. Saat itu kita sama-sama diiringi dengan Yasin. Makanya kalau kita termasuk minal aidin, gara-gara puasa kita diterima Allah, akhirnya kita suci lagi. Jangan-jangan kita hidup di dunia, walaupun kembali ke akhirat insya Allah akan kita temukan kebahagiaan fil jannah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Mas Langgar mohon maaf kalau dalam ngajar, ya bapak-bapak udah maklum lah, mulut saya memang begini, mulut moncer udah gak bisa dijaga, ya. Tapi insya Allah rewel saya insya Allah bawa manfaat. Banyak sih murid-murid saya yang pada berani, tapi jangan terlalu rewel. Gua nyari pahalanya dari rewel. Kalau gua diem aja gak dapat pahala gua. Jangan-jangan pahala amplop nggak keluar kalau gua nggak rewel, kan begitu. Serius walaupun keluar juga nggak kayak habis rewel. Saya datang ke ceramah, ya kan, kalau ceramah kan lain hitungannya kan gitu. Itu mah intermezzonya, ada syukur, enggak apa-apa, yang penting itu orang raja tega itu aja, ya. Boleh saya ngomong begitu? Ya, boleh aja. Kalau ngomong aja kalau udah keluar susah. Jadi terima kasih Mas Langgar, dan kemudian kepada para jamaah, kalau ada kalimat-kalimat yang seharusnya nggak diucapkan tapi keluar dari mulut saya yang penuh dosa ini, tolong maafkan saya. Lahir batin, ya. Saya kepengen ngumpul sama bapak-bapak. Ya bukan hanya pintunya, insya Allah yang dunia akhirat. Saya kepengen menjadi pengikut guru saya. Kata guru saya, lu ajak anak perongkelan yang pernah lu ngajar. Yang mana bah yang diajak? Yang nurut-nurut aja. Yang lawan tendang aja. Enggak kok. Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Yang taat, yang maksiat, Nabi berusaha untuk semuanya umat beliau berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai pernah beliau mengatakan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ada lagi redaksi lain, la arda ahadan min ummati finnar. Itu tergantung, ya. Wahidun hale utawi suci min ummati saking setengah saking umat isun finari ikut tetap di dalam neraka. Kalau ahadan saya tidak akan ridho, akan seorang yang ada di neraka dari umat saya kepengen semuanya masuk surga. Ya Rabbi, ya Allah, tolong bantu kami dengan inayahmu agar kami bisa ibadah dengan baik, berpikir dengan baik, bersyukur dengan baik. Kami dapat mengikuti kebiasaan daripada kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna ya Allah mutaba'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amitna 'alal Islam, ahyina 'alal Islam, wa ba'athna 'alal Islam tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub alaihi kalimah haqqin wa hiya kalimatu la ilaha illallah. Bareng la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Amin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma ma'ana
شقيا أو محروما اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور إنك أنت الحنان وأنت المنان وأنت الودود وأنت الغفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان الدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي كل يوم نرتجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. See you again, insyaallah ketemu lagi bulan Syawal insyaallah ya. Fi sihhatin dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan lembut Allah, wa afiatin dan dalam keadaan sehat lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas kan diumumin sekarang undang jamaah.